umbi sente kawan itu banyak dihinggapi oleh ulat-ulat bulu. Kadang-kadang tidak nampak oleh mata. Jadi salah satu hewan perusak umbi sente adalah ulat bulu. Si umbi sente itu kalau sudah termakan ulat bulu itu bisa rusak karena dari gigitan ulat bulu sendiri untuk tumbuhan sente itu sangat tidak baik. Silahkan sahabatku buktikan bahwa gigitan ulat bulu untuk tumbuhan sente itu sangat tidak baik. Salah satu hewan pengganggu atau pengganggu untuk tanaman sente. Pentingnya kita selalu semprot air umbinya bolak-balik agar jenis seperti ulat bulu penyerang umbi sente itu tidak tahan untuk hinggap di tanaman kita sente bercabang. Natural Solution Pak 71. Jadi salah satu kita semprot bolak-balik seperti ini kawan, tentu baru nampak terlihat oleh mata. Karena ini tanaman hias kawan, untuk menjaga tingkat kesuburan, kesehatan tanaman ini, silahkan celah-celah pelepah ini saudaraku bisa lakukan isian air seperti ini. Juga demikian ini kawan, umbi kita itu lupa tersirami air akan mati. Setelah kita lakukan di tempat yang lembab, kemudian kita tumbuh tunas baru lagi kawan, tidak jadi musnah. Nah ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan bisa tumbuh cabang baru di sini kawan. Nah ini kelihatannya bukan akar, tapi ini tunas baru yang baru tumbuh. Jenis sente ini memang kita ambil dari anakan di sini kawan. Dari benih yang memang sudah bercabang tuh kita mudah sekali. Dengan waktu yang singkat kalau kita tepat dengan kondisi alam kita, geografis kita yang kita ciptakan, akhirnya juga mudah menumbuhkan tunas baru kawan. Menjawab keraguan-raguan dari sahabatku semuanya bahwa bagaimana harus tua tidak kawan. Dalam usia 1 tahun 2 tahun umbi sente pun itu kalau kita tepat merawatnya harus telaten, harus sabar juga mampu bertunas cabang. Walaupun kecil tidak selalu harus tua. Memang kalau tua itu semakin hebat. Untuk koleksi juga sangat menyenangkan. Kecil-kecil seperti ini juga mampu mengeluarkan tunas baru di atas media tanam seperti ini. Jadi fungsi air kita semprot bolak-balik seperti ini kawan, agar antisipasi penyakit apapun. Kalau tidak kita semprot air umbinya seperti ini, apalagi ini jenis sente. Sente yang sudah sangat menua, mengeras, bahkan bagian bawah ini rusak tetapi siap untuk tumbuh subur. Kita sebut umbi sente talaja. Nah, siap mengeluarkan tunas baru kawan. Bahkan kalau kekurangan air, jenis-jenis ulat seperti ini ulat, tetapi ini kadang-kadang bertempat di tempat yang lembab. Ulat-ulat jenis seperti ini kawan. Ini biasa tanah tapi juga bisa menghinggapi
tumbuhan sente ini bisa rusak kalau kena kencingnya. Juga jenis ulat. Jika dihinggapi hewan perusak seperti ulat-ulat, kawan, itu jangan pernah lakukan penyemprotan dengan apapun. Silahkan air putih saja, itu sering-sering 1 hari bisa 2 kali, bisa 3 kali. Itu akhirnya hewan-hewan pengganggu itu akan nampak. Isi celah-celah pelepah dengan air agar tidak ada hewan pengganggu tanaman ini yang bersembunyi. Kita akan jadikan ini, semoga kita juga simak perkembangan selanjutnya. Ini baru beberapa tahun, tetapi kita akan berusaha dengan media yang lembab, tempat yang lembab, akan kita usahakan tumbuhkan umbi sente bercabang. Origin tumbuhan sente seperti ini. Selama ini kita ragukan bahwa pertumbuhan umbi sente itu akan tumbuh tunas barunya memang di saat tumbuhan ini kadang-kadang fase kehidupannya itu akan musnah, mempertahankan diri, tumbuh tunas-tunas baru. Tidak seperti itu, kawan. Dengan kondisi yang kita ciptakan, alam geografis yang bagus kita ciptakan, tentu umbi sente itu mampu bertunas cabang, lembab, steril. Kita ciptakan positif efek timbal. Jangan mudah menggunakan obat-obat semprot yang sifatnya itu ada insektisida. Ini alhamdulillah hampir mati, pucuk tunasnya tetapi mengeluarkan ini tunas baru. Semoga kita kedepannya dengan size sekian akan menciptakan umbi sente bercabang lebih banyak lagi jumlahnya. Dan usia seperti ini, kawan, kadang-kadang dari pertumbuhan umbi kalau kita genjot itu cuma berapa 6 bulan 1 tahun. Hati-hati, kawan, dengan keropos seperti ini. Ini sudah keroposnya tuh sangat kuat, ini seperti batang menyerat. Dan keropos-keropos seperti ini, kawan, itu
ulat-ulat atau binatang pengganggu itu mudah tinggal. Oleh sebab itu setelah ini kuat kawan, banyak ditumbuhi tunas. Tunas kita harapkan ya, tentu kita lakukan teknik rawatan vegetatif. Jadi untuk menutupi ini masuk ke dalam tanah. Tapi kehati-hatian kita kawan, kita semprot agar tanaman sehat dulu. Ketika nanti kita lakukan rawatan vegetatif, ini tidak menjadi selain ulat mungkin ada kutu apa bersembunyi. Akhirnya kalau terpendam tanpa kita tahu. Di dalam tanah pun juga ada kutu tanah yang membahayakan tanaman ini. Jangan faktornya terus mudah mati. Kalau sudah bercabang tua seperti ini tentu karena umbi ini sudah tua akan mati, tentu akan tumbuh tunas. Tidak seperti itu. Jadi tua mengeropos cepat tumbuh tunas, kadang-kadang dalamnya dihuni oleh penyakit-penyakit hewan-hewan pengganggu pada tanaman sehingga bercabang. Jadi kita berimat tidak selalu kalau ini tua pasti mengeluarkan tunas, tidak seperti itu. Memang tua kadang keropos itu ada hewan-hewan pengganggu yang bersembunyi di lubang seperti ini. Sebelum kita menguatkan pertumbuhan sente ini, tentu kita perbanyak dengan perakaran. Kita naikkan sedikit saja kawan, dengan teknik rawatan vegetatif care, juga tanaman ini juga tanaman apel. Jangan ragu saudaraku, sente bercabang pasti akan musnah, tidak seperti itu. Tentu melalui tahapan rawatan yang harus kita lalui. Memang kalau sudah tua akan musnah, bahkan kulitnya pun akhirnya mengeluarkan calon akar, lingkar gergaji. Kemudian lingkar gergaji seperti ini akan menjadi tunas. Jadi akar menjulur, mata tunas, kemudian lingkar gergaji, tunas umbi. Lingkar kecil-kecil seperti ini kawan, kalau tepat rawatan akhirnya juga menjadi tunas. Salah satu keunikan tanaman ini. Dari mana pertumbuhan tunas baru tanaman ini berbasis akar menjulur, mata tunas umbi, lingkar gergaji tunas umbi. Juga cara kita memotong kawan itu hati-hati. Tanaman ini kawan, kalau kita potong terlalu panjang, apalagi kalau sudah seperti ini boleh kita potong, tetapi kalau masih muda bercabang kita potong terlalu panjang seperti ini, di enzim yang keluar itu banyak semakin. Kalau mendingan potong pendek sekalian, jadi enzim tanaman ini sangat kuat, mempengaruhi pertumbuhan, akhirnya akan layu. Nah oleh sebab itu kita selalu berikan sampling ya, pendek saja, jadi masih agar enzim tidak terlalu banyak untuk keluar. Kita beri contoh ya, semoga ini menjadikan sesuatu logika kita yang sangat masuk akal. Jadi seperti ini. Coba kita, karena ini pernah mau musnah, coba kita potongi sampai ini terbelah seperti ini, seperti mekar. Nah, dalam video saya beberapa tahun yang lalu tuh memberikan teknik reaksi cepat pada tanaman jenis umbi. Jadi kita belah pelepahnya, kita langsung bagaimana reaksi yang terjadi secara alami. Itu batangnya tuh merekah seperti bunga. Kemudian setelah beberapa hari akhirnya seperti ini. Nah, inilah salah satu tip bahwa enzim yang keluar akan sangat mempengaruhi pertumbuhan umbi ini. Oleh sebab itu kalau motong pendek saja sekalian, jangan panjang, sebab semakin panjang menjadi beban bagi tanaman umbi sente. Kalau motong hendaknya sudah pelepah yang tua dan pendek, jangan tanggung-tanggung. Kalau panjang menjadi beban, akhirnya tanaman kita terbebani, mudah layu. Semoga ini menjadi sesuatu pengetahuan yang sangat logika. Silahkan mencoba reaksi cepat tanaman umbi sente pelepahnya. Kita sudah pernah sharingkan reaksi cepat beberapa tahun yang lalu.
Tentu pada awal-awal saya mengupload video sebab pengembangan di sini tidak langsung kita mendapati sampling-sampling sebelumnya. Itu hanyalah sebatas pengalaman, pengetahuan saja apa yang saya lihat, dan alhamdulillah Yang Maha Kuasa itu memberi saya kesempatan waktu sehingga saya upload di unggahan video seperti ini. Dan terima kasih kepada media di sini yang telah memberikan saya kesempatan upload. Semoga kita semuanya juga saling memberi manfaat, saling menginspirasi. Umbi Sente bercabang, banyak hal yang unik yang kita ketahui, bahkan reaksi cepat tanaman ini kawan di saat musim kemarau itu kadang-kadang antara pelepah itu memang diciptakan dengan tekstur seperti ini. Nah, ini tidak ke bawah, jadi saudaraku harus tahu kalau masa pertumbuhan pertama mesti ke bawah arah ini, tapi lama-lama kalau subur mesti ke atas seperti ini. Ingat kawan ya, ini kalau masa kecil mesti ke bawah seperti ini, kalau atas tentu ke atas. Kalau sudah semakin tua ke atas ada tujuan. Di saat tanaman sangat membutuhkan air kawan, di saat musim kemarau mungkin ada embusan angin apa, tentu mengandung air, menempel seperti merambat, akhirnya masuk ke celah-celah tunas. Jadi di saat musim kemarau kadang-kadang pagi hari itu celah-celah tunas ini masih ada air-airnya. Nah, inilah satu keistimewaan kenapa daunnya harus ke atas. Itu memang ada angin, akhirnya angin juga oksigen itu juga ada berasal dari partikel zat air. Nah, tertempel embun seperti ini akhirnya akan membasahi pelepah-pelepah celah-celah seperti ini. Dan ini adalah satu bukti bahwa tanaman ini memang sangat berani sama air. Jadi pelepah seperti ini kawan, jangan dipotong terlalu panjang. Akhirnya pelepah ini ada reaksi cepat dan itu sangat menguras energi di saat tidak disertai daun. Ingat kalau motong harus pendek sekalian. Sebab ini rawatan di pot untuk kita jadikan sente bercabang. Monggo, monggo. Jadi kalau sente ini kawan, apalagi saat musim kemarau, walaupun di lahan luas, kalau kita potong panjang, musnah kawan, jelek pertumbuhannya. Nah, sebab daun sente sendiri itu kalau kita pandai mengolahnya sebenarnya menjadi bahan-bahan semua yang bermanfaat. Memang untuk memanfaatkan umbinya yang sudah mengkristal kayu seperti ini memang kita harus mikir, dilarang konsumsi kita katakan, tapi yang muda-muda tetap bisa dimanfaatkan.
usia beberapa bulan kawan. Kita akan buktikan. Semoga kedepannya mampu menumbuhkan umbi sente bercabang. Baiklah saudaraku, kita selalu semangat. Salah satu kita ulang yang kita sharingkan, yang pertama adalah jenis tanaman ini kawan. Ada salah satu hewan pengganggu yaitu ulat bulu. Gimana ulat bulu itu cara mengantisipasinya loh, kita semprot air terus merata, akhirnya tidak tahan. Apalagi kalau sudah ada lubang pada umbinya, tentu ada hewan-hewan tertentu yang tinggal. Hati-hati saat umbi sente kita sudah ada lubang untuk mendam dalam tanah, cek dulu sampai bersih. Yang kedua adalah kalau motong pelepah untuk rawatan di pot umbi sente bercabang jangan terlalu panjang, karena energi yang dikeluarkan oleh sangat membahayakan tanaman ini. Sebab kita sudah trace bahwa pelepah tanaman umbi sente ini kawan, itu ada reaksi cepat yang luar biasa. Jadi ketika kita belah-belah, kita lepas, luar biasa. Bahkan setelah itu beberapa hari kemudian tuh banyak mengeluarkan enzim. Kita lakukan pemotongan seperti ini sudah berapa kawan? Sudah 3 hari, 4 hari pun justru akan membelah merekah seperti ini kuat. Ini mengeluarkan enzim terus menerus. Nah, sebab kita lakukan seperti ini memang kondisi tidak sehat. Sekarang tunasnya keluar juga mengeluarkan tunas-tunas cabang calon. Semoga ini menjadi sente tunas bercabang yang indah. Baiklah saudaraku semuanya, kita selalu semangat. Salam dari channel Agus Wito, Natural Solution Pak 71. Sedikit gangguan penyakit pada tanaman umbi sente. Semoga bermanfaat.